dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Sekarang coba kita lanjutkan lagi untuk melihat surat Haji ya, surat Haji surat 22 ayat 46. Sekarang kita perhatikan berapa kata ini dan masing-masing kata kita teropong atau kita lihat diteliti dengan ilmu bahasa Arab. Misalnya, coba mulai dibaca yang satu ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fil suduri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum fatakuna ya. Kenapa dia baris di atas dia? Memang di atas barisnya kan? Ya, fatakuna. Fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Nah, sekarang kalau menurut almarhum Nawawi kan dihitungnya ini. Itu terdiri satu itu. Kemudian ada pula nanti fa, itu dihitung pula satu. Begitu jelimetnya dia mengaji. Terus ada lagi lam. Lam pun dihitung juga. Jadi a, fa, lam. Berarti sudah 3 kata. Baru yasiruna. Coba kalau a ini menurut pengetahuan bahasa Arab, apa itu a? Apakah isimkah? Apa itu hurufkah? Atau fiil? Huruf. Huruf apa namanya? Huruf bertanya. Huruf bertanya. Kalau bahasa Arab disebut namanya huruful istifham. Artinya minta penjelasan, minta paham. Jadi huruf istifham, cuma istifham ini nanti ada
sebenarnya nggak perlu dijawab, cuma istifham ada namanya istifham tanda keingkaran. Makanya istifham ingkari Adam betul-betul butuh dijawab. Nah, itu istifham murni. Ini nampaknya istifhamnya istifham tidak perlu dijawab ini, menunjukkan keingkaran manusia ya waktu itu, dan mungkin ada juga seperti ini berikutnya. Jadi namanya huruf harful istifham kalau satu ya. Kalau banyak tentu huruful. Jadi A, apakah? Nah, kan gitu. Adakah? Adakah? Apakah? Nah, kemudian ada ada fa. Fa ini namanya pecahan atau tafrik ya. Farraka yufarrik, pecahan dari kalimat sebelumnya. Kalau dibuat misalnya alam bisa juga, tapi kan ini ada hubungan kalimat sebelumnya. Jadi fa-nya ini bukanlah fa huruf ataf namanya, tapi fa tafrik. Fa tafrik itu bahagian dari kisah sebelumnya. Jadi ini pun huruf, ini pun huruf, huruf semua. Kemudian lam. Lam apa itu? Isimkah, fiilkah, hurufkah? Hah? Huruf? Lam. Huruf apa namanya? Huruf kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Huruf menidakkan. Huruf ya, huruf menidakkan, tapi berbeda dengan menidakkan nafi. Nafi itu nidakkan juga. Ini namanya nafi juga kalau kelompok huruf-huruf yang bermakna itu. Tapi namanya huruf arti dalam menidakkan cuma mematikan atau menjazamkan. Nah, itu maka beda. Menjazamkan, jazam itu artinya menghapus kalau ada nun atau huruf penyakit, atau mematikan, dijazam. Nah, namanya huruf jazam. Lam harfu jazmi. Jadi ini huruf jazam. Nah, ini makanya di belakangnya ini fi'il mudhari. Nah, ini kan fi'il mudhari ini. Nah, bisa enggak mengenali apa yang dijazamkannya? Yasiru. Ya kan ada yasiruna, apa yang dijazamkannya, yang dimatikan. Fi'il. Iya, di belakang fi'il kan fi'il mudhari. Dia menjazamkan, namanya menjazamkan fi'il mudhari, artinya mematikan kalau dia tunggal. Nah, kalau dua, kalau banyak. Fi'il mudhari kan 14 kotak, 14 bentuk kasribnya. Nah, kalau ini apa yang dihilangkannya? Dia kan mematikan. Nun. Nun. Jadi sebelum masuk lam itu, bacaan yasirul selengkapnya apa? Yasiruna harusnya. Yasiruna. Itu. Jadi karena lalu dihilangkannya nun. Nah, itu undang-undangnya. Itu yang namanya lam huruf jazam. Kalau dia tanda mati, misalnya masih dalam bentuk satu, lam yasir, gitu aja. Kalau dia dua, dihilangkan juga nunnya. Kalau banyak, dihilangkan banyaknya. Jadi kalau yasiruna, itu kan bentuk banyak. Bisa nggak membuat yasiru mulai dari kotak pertama sampai kotak 14? Yasirun. Nggak boleh pakai tanwin kalau fiil. Yasiru. Kalau duanya? Yasiru. Yasurani. Yasirani. Kalau banyak? Yasiruna. Kan berarti 3. Kalau masuk lam, misalnya, masuk di yang pertama itu, bagaimana bahasa? Lam yasir. Lam yasir. Kalau yang masuk 2? Lam yasar.
Yasrai. Woi, bukan lam ya, itu yang kalau ya, mungkin terbayang muslimah ini itu kalau benda itu kan kalau ini enggak, hilangkan saja nunnya. Ya, Jadi lam yasiru. lam yasira. Lam yasira. Nah, kalau banyaknya Lam ini yasiru. ya. Tapi ini kalau banyaknya ini lam yasiru setelah dihilangkan nunnya dipakai apa ini? Dipakai alif ini ya. Nah, ini namanya alif farikah juga ini. Alif maksudnya alif menandakan wow ini wow banyak. Itu membedakan wow banyak dengan wow asli. Kalau ada alif seperti ini berarti ini wow jamak. Nah, gitu caranya ya. Jadi yasiruna masuk lam. Lalu yang dicari di sini mana fa'il dari yasiru ini? Hum. Kalau mau ingin mengembangkan lagi, apa bentuk fi'il madinya ini? Sayara. Nah, dijadikan alif ini penyakit dia. Sara. Sara. Ya, Sara. Cobalah. Sara fi'il madi dijadikan ke mudhari. Coba. Sara. Sara. Ya. Tuh. Kalau dijadikan ke fi'il mudhari, Sara itu? Ya. Yasiru. Yasiru. Muncul dia jadi ya, jadi alif itu. Jadi Sara yasiru. Kalau masdarnya sairan. Sairan. Ya. Kalau Sara artinya berjalan. Sara berjalan. Jadi kalau di sini apalam yasiru. Apa kalau ini bagaimana menerjemahkan? Menurut teks masing-masing, menurut letter lek. Apakah kemudian tidak? Ya, apakah kemudian atau maka? Apakah maka? Sebenarnya kalau bahasa Indonesia kan didahulukannya sini jadi. Kalau di situ terjemahnya dahulukan maka, enggak. Coba lihat terjemah. Maka tidak pernahkah? Begitu deh. Maka didahulukannya lagi kemarin kan. Maka tidak pernahkah? Jadi maka tidak pernahkah? Tambah. Jadi itu. Kalau menurut teksnya ini apakah maka tidak? Apakah maka tidak? Maka apakah tidak? Atau belum, sebenarnya yang pasnya di sini belum karena lam ya berarti belum pernah ya. Jadi baru sini kalau yasiruna bagaimana menerjemah tadi? Kalau Sara berjalan, kalau yasiruna yasiru mudah, memudahkan. Enggak, berjalan. Situ apa terjemahan buatnya? Berjalan. Ya. Coba terjemahkan menurut letter lek. Apakah maka? Maka tidak pernah mereka berjalan di bumi. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi? Iya, di bumi kan sudah kemarin. Ini sini saja sampai di sini. Maka apa katanya? Maka tidak pernahkah? Apakah mereka berjalan? Jadi kan berarti nggak perlu dijawab. Tidak, nggak perlu begitu. Atau iya, nggak. Jadi menandakan alifnya hamzah istifham ini namanya menandakan mereka ini mengingkari. Jadi Allah mengatakan, kan mereka, apakah mereka nggak pernah berjalan? Maksudnya, kok mereka dalam berjalan itu tidak menggunakan akal pikiran, menggunakan ketajaman penganalisaan, kan gitu. Nah itu makanya kita sebut biasanya kalau orang berjalan-jalan itu mestinya banyak pelajaran dapat sama dia. Jadi ini maka disebutkan. Maka adakah maka tidak berjalan mereka? Sebenarnya mereka sudah berjalan. Di mana? Ini kalau ini murah menjawabnya. Fil ardi. Fil ardi. Apa namanya kalau lengkap menjawab seperti ini sama sampai ke sini?
Jar majrur. Ya, jar majrur. Jadi huruf jarnya fi, ardi yang dijarkan. Tapi maksudnya bumi di sini nanti bisa ini kan pakai apa ini? Pakai alif lam. Berarti jelas buminya. Kalau dilihat di situ kan bumi saja katanya ya. Jadi nanti mungkin ini di daerah tertentu, misalnya macam kalau kita misalnya coba berjalan di daerah bekas reruntuhan, kalau bentuk di Mohenjo-daro, di apa itu India, di mana itu pokoknya yang peristiwa-peristiwa yang apalah, yang kehancuran atau berbagai penderitaan negeri itu dulu. Jadi kenapa tidakkah mereka pernah berjalan? Jadi kalau sekarang berjalannya itu sebenarnya nggak berjalan kaki pun bisa. Apalagi sekarang sudah banyak media. Memang kalau berjalan peneliti situs memang mesti pergi ke sana. Tapi kalau untuk sekadar berita, diberitakan kan bisa. Jadi berjalan di bumi berarti ada daerah tertentu ini. Kalau dilihat nanti tafsir ada itu. Siapa merekanya itu, daerah mana ini. Jadi menjadi iktibar. Adakah maka atau seperti disebutkan tadi, lalu kenapa tidakkah mereka mengadakan perjalanan di satu negeri? Kalau mereka mau berjalan sebenarnya kan sudah, kalau mereka dalam berjalan itu, ini fa-nya ini yang fa atap beriring. Kalau fa ini enggak. Ini kan fa ini. Kalau lalu kalau dalam mereka mengadakan perjalanan itu, maka di sini karena dia maka ini bukan fa atau fa jawab gitu, jawab dari sini. Lalu bagaimana? Itu makanya baris di atas dia. Tapi kurang paham juga kita ilmunya. Kenapa menjadi mansub dia ini? Kan berarti begini baris. Belum terbatas. Kenapa dia baris di atas? Apa penyebab kok baris atas dia? Mungkin karena jawab itu. Jadi kalau takuna, coba dengan ada baris di belakang sudah dibantu kulubun. Karena ada itu kulubun. Kalau disambungkan kulubui. Kalau di sini kan kulubun. Jadi apa fungsi kulub ini kalau begini modelnya? Sudah berbaris dua dia. Baris dua depan. Fa'il. Ya, jadi ini sebenarnya kalau kana itu kan nggak seperti fi'il, tapi namanya bukan fa'il, isimnya. Pokok kalimatnya. Muftada. Iya, mubtada. Tapi populernya disebut isim kana gitu. Isim kana. Itulah isimnya. Kalau ada isim kana tentu ada khabar kana nanti. Jadi kalau inna isim inna. Kalau kana dan saudaranya berarti khabar isim kana. Cuma dia karena dibatasi oleh ini, kadang-kadang kita membingungkan sebenarnya ini kan dia menjadi khabar ini. Khabarnya jar majrur. Cuma di jar majrurnya ini didahulukan nih aturannya di belakang baru nampak. Kan begini, fatakuna karena jawab dari sini. Apalam yasiru fil arti fatakuna kulubu ya'kiluna biha lahum. Tapi ini karena ada penekanan ini mestinya makanya didahulukan ini. Fatakuna lahum kulubu ya'kiluna biha. Sampai situ. Kalau berarti ini kan muftadanya ini atau pokok kalimatnya. Mana khabarnya? Berarti lahum. Lahum. Kalau ya'kilun itu mendukung kulub saja ini. Ini diletakkan di belakangmu. Fatakuna
qulubu ya'qiluna biha lahum. Gitu. Jadi cuma didahulukan di sini karena ada kepentingan penekanannya ke mereka ini. Kenapa mereka? Apakah mereka tidak pernah berjalan di satu negeri yang pernah kena bencana? Lalu maka ada di saat mereka berjalan itu, maka ada hendaknya kan gitu ada ini dulu. Maka ada cuma dipotong dengan lahum ini. Aturannya maka ada hati-hati atau jiwa-jiwa mereka itu. Ini kan bentuk jama' apa ini? Kulub. Kalau bentuk satunya qaf ya. Qalbun. Qalbun kan hati atau jiwa. Kalau dua qalbani. Kalau banyak Kulub. Kulub. Makanya maka pakai ta dia. Kan seperti muannas perempuan ini. Kalau dibuat apanya kan yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna, gitu. Jadi ini takunu. Ini seolah-olah kalau ini fiil memang beginilah model fa'il jamak taksir karena ta. Maka ada waktu mereka berjalan itu maka ada khusus bagi mereka yang ditekankan. Maka ada khusus bagi mereka yang berjalan itu bagaimana ya hati mereka, jiwa mereka ini ya'qilun. Ya'qilun itu mengakali atau menjalankan rasa di hati itu. Biha di sini dengannya hati. Jadi mestinya hatinya dengan hati itu difungsikan melihat negeri yang ini. Ini kalau dilihat tafsir mungkin digambarkan mungkin ya negeri ya Sodom atau negeri yang di apalah yang dapat bencana-bencana. Macam ya kalau kita itulah misalnya macam mana negeri yang sudah hancur. Cuma kan kalau kita jadi objek wisata ya nggak masalah. Cuma menjadi pelajaran. Iktibar. Ya menjadi iktibar itu maksudnya fil arti. Jadi itu makanya sering Ustadz katakan kalau berjalan-jalan saja itu tandanya orang madas. Kan disuruh. Atau nanti ada fil amarnya nih, siru fil art. Ini kan sudah pengulangan. Kalau fil amar kan fil amarnya akan sir. Kalau banyaknya siru, ini dihilangkan ini. Kan sir. Sir, sira, siru. Siru fil art. Baru dia fanzuru kaifakana akibatul mukaz. Coba kamu perhatikan bagaimana akibatnya. Ini pun begitu. Kenapa? Mereka apakah tidak mereka berjalan di satu negeri atau bumi, lalu hati mereka itu mengakali, maksudnya menjalankannya. Ya'qilun itu menumbuhkan rasa preso. Biha, kemana baliknya bi? Bi kan huruf jar. Ha ini kemana cocoknya balik? Kan bentuk muannas perempuan. Kekulub nih. Itu makanya itu. Jadi mestinya hatinya itu mendalaminya. Akibatnya ini ya. Kalau begini akibatnya ini ya. Gitu. Ini atap lagi. Kalau enggak mereka misalnya perasaan hatinya yang digunakan atau ini azanin. Ini dipakai lagi. Bentuk banyak dari uzunun. Uznun satu telinga. Kalau dua telinganya uznani. Kalau banyak telinganya uzunun. Uzunun. Ya uzunun. Jadi apa fungsi uznun di sini dipakai? Sebagai kalau ini kan kulubun. Berarti isim kana. Isim kana itu juga. Jadi seolah-olah kalau enggak takunu lahum kulubu ya'qiluna biha, atau begini, takunu lahum uzunun yasma'una biha. Gitu kan. Jadi gunakanlah telinga pendengaran berita. Kalau yang ini kan ke hati. Ada nanti ke penglihatan.
Sini nggak dibuat penglihatan, tapi nampaknya hati langsung sama pendengaran. Pendengaran ini maksudnya berita-berita dulu, kadang kabar-kabarnya, tapi enggak waktu pas didengar cerita, itu lain pula. Jadi kalau diulang-ulang di sini, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Satu. Tapi kalau au ini kan salah satu dipakai alternatif. Jadi kalau nggak bisa menggunakan hati, sekurangnya mendengar informasinya. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum uzunu yasma'una biha. Ya, jadi sangat menentukan dalam badan kita ini. Pertama, ini memang terakhir. Ini yang tumpuan terakhir. Kalau hati pun sudah mati, wah itu gawat. Kalau pintu-pintu biasa itu mata, telinga, pikiran, pikiran gabung sama ini, yaqilun. Itu makanya ada ayat afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala ta'qilun. Maksudnya mesti banyak. Baru di sini disebutkan menjadi pecahannya juga ini. Ini hampir sama dengan ini. Kalau ini beda, fa-nya. Pakailah innaha di sini. Iya kan? Innaha. Cuma kalau mau dikasih hamzah, maunya dikasih hamzah seperti ini. Gitu. Fa innaha. Berarti kalimat baru balik. Cuma pecahan dari ini. Kesimpulan. Bukan anna, tapi inna. Cuma fungsinya sama. Mana pokok kalimat? Mana isim inna? Isim inna mana? Itu isim inna. Cuma ha ini kemana kembalinya? Ha. Ke uzunun. Ke uzunun, azanun. Iya, bisa ke azanun, bisa kalau di sini itu makanya sini absor dibuat ya. Cuma lihat ayatnya tadi nggak salah kutip. Enggak, kalau salah azanun yasma'u biha fa innaha la ada yang kurang. Enggak ada yang tinggal kan? Enggak. Ya. Tapi muncul absor. Tiba-tiba ya. Iya, itu memang. Atau sebelumnya ada bercerita apa? Enggak, ya jadi memang sama ikatan. Jadi Pak Innaha, hanya ini kembali ke uzun atau kembali ke, boleh ke sini, ke kulub. Jadi Pak Innaha, bahwa sesungguhnya, apa itu? Nya kulub, atau pakai au, atau uzun, bagaimana? Allah apa ini lah dipakai di sini, di belakangnya fil mudhari. Ini asalnya kan tak mayu. Tapi takma saja dibaca. Ini kenapa absoru dulu? Tunggu dulu. Kenapa ini pakai absoru? Coba diterka. Kenapa absoru dia? Karena dia muftada. Ini kan khabar. Ini apa ini? Itu kan fi'il mudhari. Itu. Kalau ini fi'il, fa'il. Karena takma ini kan pangkalnya juga ta. Sama nih. Tak. Ini gaya-gaya fil mudhari, tapi bukan fil mudhari. Ini maka absor itu jamak taksir juga. Absor. Absor itu jamak taksir dari basarun. Jadi ini fa'ilnya. La-nya ini la nati biasa. Kalau ini la jazam. Kalau ini berarti takma ini arti takma buta. Cobalah buta di sini. Jadi kalau diartikan maka sesungguhnya hati,
atau sesungguhnya telinga, pokoknya itulah yang keduanya. Tidak, maka sesungguhnya yang hati atau telinga itu tidak buta penglihatan. Jadi sebenarnya bukan mata itu yang buta. Itu makanya dilihat tadi ayatnya nggak ada salah kok. Atau kok tiba-tiba dia bercerita tentang mata? Apalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Terus au azanun yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Itu enggak ada salahnya. Jadi itu makanya gaya bahasanya seperti ini. Sesungguhnya hati, sesungguhnya telinga. Sebenarnya kan ini pintu kesadaran manusia. Baru disebutkan di sini tidak buta penglihatan. Jadi mestinya ya maksud absar ini kan mata hati sebenarnya, bukan mata saja. Berarti kan ujung daripada hati itu kan mata hati, telinga pun begitu. Jadi dengan dia melihat keadaan negeri yang mungkin porak-poranda yang bagaimana itu segalanya, mestinya itu menjadi pandangan, ini ada nama basirah atau basair. Tapi enggak digunakannya, hendaknya itu menjadi iktibar. Jadi sebenarnya tidak absornya yang buta, absarnya melihat kok. Walakin, maksudnya di sini kan aturannya yang saya sebut tadi biasanya begini, mata dulu, panzuru, mata, sudah itu telinga, kan pintu-pintu. Baru akhirnya ke hati atau jiwa. Baru di sini disebutkan. Cuma di sini ke mata jadinya dibuatnya yang apa? Lalu di sini disebut walakin ta'mal qulubu. Di sini balik lagi. Qulubu jadi apa gunanya kalau qulubu di sini? Qulubu menjadi fa'il. Ya, fa'il dari ta'ma. Itu maka dipakai di sini karena jamak ini jamak taksir yang tidak berakal, dipakai allati, boleh. Memang itu dipakai, enggak dipakai allazina, kecuali kalau ar-rusul di sini arti orang baru boleh allazina, boleh allati, boleh dua. Kalau ini hanya satu. Itu makanya boleh tunggal, dia berbentuk tunggal muannas. Baru pisudur. Pisudur berarti di dalam dada. Jadi kalau menurut letternya di sini dibuat menurut letter terjemahnya, adakah maka tidak berjalan? Apakah tidakkah pernah mereka berjalan di satu negeri yang maksudnya yang sudah pernah dihancurkan itu? Kan sudah mereka lihat. Semestinya ada bagi mereka itu hatinya mulai namanya mendalaminya atau merasakannya. Begini. Atau sekurang-kurangnya kalau nggak ada hatinya, telinganya mendengarkan itu. Tapi dasar sesungguhnya sebenarnya tidak buta penglihatan, kan sudah mereka lihat dengan secara nyata. Tapi yang buta itu, kan di sini. Tetapi yang buta itu adalah ininya, hatinya yang sudah mati. Mata lain melihat, wah, aku batu kadang-kadang, itu nampak dia. Oh, kok batang kayu, kok sekadar. Tapi yang hatinya nggak sampai melihat sebenarnya. Ini diberikan Allah, berarti Allah Maha Kuasa, makanya mestinya jadi tibar. Sudur bentuk jamak taksir juga, tapi enggak masalah sadu. Coba kalau lambat-lambat terjemahkan yang terjemahan bebas yang menurut yang terjemahannya, coba. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati dalam kurung akal mereka dapat memahami. Telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Jadi begitu jadi dibuatnya. Jadi sebenarnya di situ ini fa'innaha. Jadi itu makanya karena ada
penyebab orang masuk neraka jahanam, entah surah Al-A'raf. Laqad zara'na li jahannam katsirun minal jinni wal insa. Banyak penghuni neraka jahanam bangsa jin manusia, lahum qulubul la yafqahuna biha. Rinto Harahap pun ada nyanyi. Punya mata, punya telinga, ada nyanyi. Bukan Rinto Harahap. Siapa itu? Sam Bimbo, Rinto Harahap aja Karisten. Iya, kan ada nyanyinya, nyanyi itu. Punya itu tuh Sam Bimbo. Enggak, yang jelas ada mata, ada telinga, ya, ada hati. hati. Beda Rinto Harahap itu kan. Iya, enggak ada nyanyi itu, pokoknya ada. Jadi kita ini punya mata, punya telinga, punya hati. Jadi yang sebenarnya walaupun ada mata, ada telinga, berarti itu maka dibuat sini absar, jadi nampak. Jadi banyak orang yang nampak oleh dia hanya yang tersurat. Yang tersirat enggak. Jadi nan jale-jale senampak ini. Oh yo, bara banyaknya bencana apa. Tapi kalau yang hati yang terbuka, wah ini peringatan bagi Yang Maha Kuasa, yang persoalannya nanti kalau kita meninggal dunia akan nampak. Di sini sebenarnya tujuannya di sini mestinya kalau berjalan di muka bumi atau negeri maka menjadi iktibar kita baik, yang isinya di sini tetap juga akhirat. Cuma nggak dituliskan, nggak nampak di sini. Apa sebenarnya gunanya kita maksudnya menjadi dapat iktibar, punya mata, punya telinga, punya hati supaya baik. Apa gunanya baik? Supaya nanti selamat kehidupan di akhirat. Gitu isinya sebenarnya, cuma nggak nampak. Itu makanya beriman kepada hari akhirat itu sangat memberi makna hidup. Jadi orang yang yakin ke akhirat, cara berbicara, cara apa, sadar dia, berarti baik. Jadi itu makanya kadang-kadang kalau kita lihat seperti ini, dibaca ayat yang lain baru nampak. Kalau ini kan kok tidak, mereka berjalan di bumi lalu langsung hati mereka menggunakan yaqiluna biha, jadi merasakan. Atau kalau enggak telinga, ya telinga maksudnya di sini pendengaran, ini kabarnya, beritanya negeri ini dulu. Mestinya dengan itu tuh mereka sadar. Tapi la ta'mal absar, matanya melihat kok. Jadi banyak orang mata melihat, telinga mendengar, tapi tidak melihat dan mendengar yang sebenarnya. Jadi mestinya mendengar dan melihat yang tersirat. Kadang-kadang kan entah selangkanan tersurat lebih payah, apalagi tersirat. Ya itu yang manusia kan itu. Yang tersiratnya yang sebenarnya hakikat. Ya sama misalnya orang jalan, misalnya jalan itu berbelok, tidak nampak jalan sebelah. Tapi kalau orang yang sudah sebenarnya bukan buta matanya, hatinya yang buta. Kenapa pula dia berhenti di situ? Apa salahnya maju sedikit? Karena orang berbelok nggak nampak. Tapi dia yang buta apanya? Hatinya. Kalau matanya melihat, ini melihat, tapi melihat yang nyata. Jadi ini dalam surat Haji ayat 46. Jadi perlu sama-sama kita pahami. Kalau begini ujungnya nanti kemana, kalau begini ujungnya kemana. Tapi kalau yang nampak hanya yang nyata-nyata saja, ya. Makanya orang Minangkabau mengatakan kan begini, kok apa pepatahnya, Datuk Kamu itu yang sering mengatakan, kok lai usah dimakan. Coba paham tuh. Kalau kok lai usah dimakan, kok indah baru dimakan. Kan bingung awak undang itu kalau ndak jomatu hati menangkok. Kok lai usah dimakan, indah baru dimakan. Lai paham? Ada?
kok lai usah dimakan. Kok indah baru dimakan. Rupanya setelah didalami, kok mumpung ada pencarian, lai ado masih ada lai penghasilan, ajan dihabihan sadu. Ndak ada lai pencarian, baru dimakan. Diansu. Jadi untuk sisanya. Jadi begitu. Jadi jadi sekarang sebenarnya kalau diperhatikan, yang nyata saja yang nampak. Coba dijawab. Kira-kira yang nyata itu yang mana itu yang hanya dipikirkan orang yang nyata saja? Yang ada di bukunya lah. Iya. Kalau di dunia sekarang ada dunia, ada akhirat. Yang mana yang maksudnya kalau yang nyata saja? Yang ada di buku matunya lah. Enggak, maksudnya kalau kan sekarang dunia akhirat gitu. Iya, yang ada di buku matunya, masa depannya seperti apa itu enggak tahu. Kalau enggak maksudnya waktu besok aja kita enggak tahu. Yang aduh ini ya malam. Enggak, maksudnya jadi kalau orang yang tidak tajam mata hatinya, yang dunia ini aja yang nampak. Maka dibantu dengan ayat ya'lamuna zahiratan minal hayatid dunya. Mereka hanya tahu lahir di dunia ini aja, maksudnya yang jelas ini. Padahal ada hidup akhirat aja yang payah. Jadi sama ini ayat ini. Jadi yang kalau ada bencana di negeri itu, mereka hanya melihat yang nyata-nyata gitu aja. Tapi apakah enggak mereka melihat bencana itu? Nampak. Tapi yang sebenarnya yang sudah nampak, bukan buta. Yang buta itu adalah mata hatinya. Kalau yang mata hatinya tajam, berarti kita harus baik-baik. Kita akan meninggal, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Begitu ya. Jadi itu maksudnya memahami ayat ini. Jadi menandakan keingkaran. Jadi sudah banyak bencana, banyak nampak kejadian, tapi karena mata hatinya yang sudah buta, dia tidak memperbaiki sikap hidup. Ya, jadi kalau di dunia tadi sama akhirat itu ya'lamuna. Jadi banyak itu ayatnya. Wa yazaruna yauman sakila. Mereka tidak peduli hari yang sangat berat. Yang jelas yang nampak ini dulu. Jadi mestinya kalau ada begini, apa dibalik? Kalau ada begini, apa dibalik? Ilahuna faqat suratul Hajj min ayah arba'in min ayah sittah wa arba'in. Sittah 6, arba'in 46. Apalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha au azanun yasma'una biha. Mestinya gitu, tapi enggak dijalankan. Maka dikatakan Allah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau membaca ayat ini, kita bisa mengucapkan itu, na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari paham yang seperti ini. Ilahuna nad'u ila Allah, Allahumma faqihna fid din wa alimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam.